Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada Pendidikan Profesi Guru Transformasi GKMI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salma Nuzaima, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252118355, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar. Pada hari ini, Selasa 3 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar kelas 5 dengan materi keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dilanjutkan lagi, supaya kita bisa lebih mencintai tanah air, mencintai Indonesia kita, dan juga supaya membentuk rasa nasionalisme kita semua. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Siswa-siswi semuanya diharapkan untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selesai, siswa-siswi boleh duduk kembali. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Sekolah semuanya enggak? Ya, siapa yang enggak sekolah? Rajin. Berarti satu orang yang enggak sekolah ya. Oke, Ahmad Fajri, Ainenti, Alwi, Aroshid. Berarti satu yang enggak sekolah ya? Oke. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nih, Ibu tunjukin tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini, nah, kita akan belajar ini tentang keanekaragaman hayati. Tujuan belajarnya hari ini untuk apa? Kita berada di sini, kita berada di kelas ini, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran kita menjelaskan pengertian flora dan fauna yang benar. Berarti siswa dan siswi TTTT yang pertama harus dipahami itu tentang pengertian. Yang keduanya apa? Mengidentifikasi contoh flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kira-kira di lingkungan sekitar kita ini, misalkan kalau di sekolah ataupun di rumah, pokoknya lingkungan sekitar di mana kita berada,
Itu. Yang ketiga, menjelaskan manfaat flora dan fauna bagi kehidupan. Manfaatnya flora itu untuk apa? Manfaatnya fauna itu untuk apa? Nanti kita kupas tuntas tentang materi ini. Yang keempat, menunjukkan sikap cinta, peduli, empati, dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Contohnya, hewan, betul. Tumbuhan, manusia, terus apa lagi? Pokoknya yang disebut makhluk hidup itu apapun yang hidup di bumi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menunjukkan perilaku peduli sosial melalui kerjasama dan dalam menjaga harmoni alam. Contohnya apa peduli sosial melalui kerjasama ini? Kalian dibagi-bagi kelompok menjadi 4 kelompok itu tujuannya apa? Supaya peduli sosial. Jadi enggak sendiri-sendiri, yang bisa sendiri, yang enggak bisa. Misalkan yang ini bisa, yang itu enggak. Tapi kalau di perkelompok ini semuanya sama rata, bisa peduli sesama, sehingga bisa menjaga harmoni alam. Rukun. Paham sampai situ? Paham. Oke, sebelum lanjut lagi, Ibu mohon kepada siswa-siswi untuk mengeluarkan alat tulisnya masing-masing. Sudah siap semua? Coba sebelum lanjut lagi, Ibu mau minta kalian semua untuk memejamkan mata semuanya. Coba pejamkan mata semua sambil bayangkan kalian sedang berada di hutan yang rindang. Kemudian bayangkan kalian sedang menghirup udara segar. Dan bayangkan juga kalau misalkan hutan yang barusan kalian lihat, hutan yang kalian lihat itu rindang, hutan yang luas, tiba-tiba terjadi kebakaran. Sehingga hewan-hewan yang ada di hutan tersebut tidak punya lagi rumah. Apa yang kalian bayangkan? Kalau hewan-hewan, flora dan fauna yang berada di ekosistem tersebut tidak punya tempat tinggal lagi. Terbayang nggak? Terbayang. Coba buka matanya semua. Apa yang kalian pikirkan kalau hutan dibakar? Takut. Apalagi selain takut? Cemas. Apalagi kasihan terhadap apa? Terhadap flora dan fauna yang ada di sana. Misalkan hutan lebat, hutan seperti yang kita tahu bencana-bencana yang kemarin, ya, tiba-tiba longsor, tiba-tiba banjir, tiba-tiba kebakaran hutan. Itu bagaimana tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut, ya? Itu permasalahan yang mau kita bahas. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik ini satu kelompok satu, ya. Nanti dibaca, dikasih nama kelompok satu. Ini ada nih namanya. Kalau di sini kartu perannya sahabat pohon, misalkannya nih, aku adalah sahabat pohon, berarti nama kelompoknya kelompok sahabat pohon, dan seterusnya. Nanti Ibu udah dikasih di setiap lembarnya. Boleh dibaca. Udah bisa dilihat? Udah. Tapi sebelum itu lihat dulu tayangan video tentang flora dan fauna. Siap? Kelihatan nggak?
Jadi pelorang itu seluruh jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Gitu. Jadi tumbuhan yang hidup di wilayah tertentu. Misalkan pohon, bunga, rumput, tanaman sayur, dan tanaman obat. Kalau misalkan contoh di sini, fauna di Sumatera. Nih, kalau Indonesia itu kan berbagai macam pulau, berjajar pulau-pulau gitu kan. Nah, di Sumatera ini ada fauna. Yang pertama ada harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera itu adanya di Pulau Sumatera. Kalau misalkan dibawa ke Jawa itu bukan tempatnya. Terus ada apa lagi di Sumatera? Gajah Sumatera. Terus orangutan. Terus apa lagi? Burung rongkong. Rangkong. Terus yang satu lagi ada badak Sumatera. Nah, itu contoh apa? Fauna yang ada di Sumatera. Jadi flora dan fauna itu ada, menurut video yang tadi, terbagi menjadi berapa bagian? 3. Ada yang di barat, di tengah, dan di timur. Nah, kalau Sumatera itu bagiannya bagian apa? Bagian sebelah barat. Nah, ini hewan ini yang ada di Sumatera tidak mungkin berada hidup di daerah timur. Tiba-tiba misalkan kalau daerah timur itu apa? Papua misalkan. Gajah Sumatera ada di Papua itu nggak mungkin, soalnya habitat mereka itu ada di bagian barat. Kemudian apalagi ini ada flora masih di bagian Sumatera, bagian barat Indonesia. Ada bunga apa? Kalau flora itu berarti tumbuhan. Ada apa aja di Sumatera? Ada yang pertama Rafflesia. Kalau di kita mah apa namanya teh? Bunga bangke. Ya, pernah lihat gak bunga bangke? Pernah. So kayak di kebun ya. Yang kedua apa? Nah, bunga bangkai tapi beda tipe. Kalau tadi mah Rafflesia, kalau di kita mah bunga bangkai. Nah, kalau di Sumatera juga ada bunga bangkai tapi bentuknya seperti ini. Kemudian ada pohon apa nih di Sumatera? Ada pohon meranti, anggrek, hutan, dan juga rotan. Kalau di kita ada nggak rotan? Ada, banyak, soalnya kita juga termasuk daerah barat. Kemudian fauna Kalimantan. Di Kalimantan ada apa aja? Gajah Kalimantan. Terus burung apa ini? Kelihatan engang. Burung engang. Terus ada macan apa nih? Macan pohon. Jadi macan tapi tinggalnya di pohon. Kalau di kita mah kan macan teh di hutan di bawah gitu. Terus orang hutan. Kemudian apa lagi? Nih, sekarang flora di Kalimantan. Ada pohon ulin, kantong semar. Nih, di kita ada nggak kantong semar? Yang kalau buka terus dikasih makanan langsung nggak tahu kan? Yang ini kantong semar teh. Terus ada meranti dan banyak lagi lainnya. Lanjut, nah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada apa di kita nih? Kita ada di Pulau Jawa. Ada melati, terus kelapa, jati, banyak
nggak akan pernah layu. Namanya bunga edelweiss. Biasanya adanya di pegunungan. Lanjut nih di Jawa. Di kita ada apa di kita? Di Pulau Jawa ada kura-kura, elang Jawa, rusa Jawa, terus apa ini? Eta naon? Kowa, kera yang suka bergelantung. Nah, di kita mah banyak monyet berenangnya. Lanjut di Sulawesi nih. Kuskus, di kita ada nggak kuskus? Nih, kan kita kuskus nggak ada, soalnya kuskus mah adanya di mana? Si babi rusa nih. Babi tapi bentuknya rusa, rusa bentuknya babi. Ada nggak di kita? Nggak ada, soalnya adanya di Sulawesi. Tarsius, anoa, maleo ya, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang kita nggak tahu, hewan-hewan yang nggak ada di Pulau Jawa. Nih terakhir di Papua. Di Papua berarti di mana? Di bagian timur, betul. Udah semua? Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Kalau udah semua, Ibu mau minta untuk setiap kelompok menunjuk satu orang untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang telah kalian tadi tulis. Boleh? Mau dari kelompok mana dulu? Satu. Ya, boleh. Kelompok satu, silahkan. Kelompok apa namanya? Kelompok penyayang satwa. Ya, jadi apa jawabannya? Iya. Ya, contohnya dengan contohnya. Flora itu tumbuhan. Contoh tepuk tangan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah menyampaikan hasil dari diskusinya kelompok masing-masing. Dan selanjutnya boleh dikumpulkan. Sebelum ke penutup, Ibu mau menjelaskan sedikit lagi. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi yang telah tadi Ibu sampaikan dan juga kalian diskusikan? Kelompok 3? Boleh. Apa saja hewan yang ada di Indonesia? Seperti yang telah tadi Ibu jelaskan, jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu banyak karena hewan-hewan dan tumbuhan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Menurut tadi video yang kalian lihat, 3 bagian itu bagian apa saja? Barat, timur, dan tengah. Kalau barat itu masuknya pulau apa? Jawa. Tengah? Sulawesi. Kalau timur? Papua. Nah, jadi hewan-hewan ataupun flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Dan manfaatnya apa saja untuk kelangsungan hidup kita? Contoh, manfaat hutan. Adanya hutan itu untuk apa? Menghasilkan apa? Biar tidak longsor. Terus menghasilkan udara segar. Terus apa lagi? Biar tidak banjir. Selain itu, manfaat hutan itu untuk apa?
Ayo.